warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Ketua Pondok Khusus Putra Al-Halimi yang saya hormati, Koordinator Darul Quran dan Darul Hadis Pondok Khusus Putra Al-Halimi yang saya hormati, para ustaz, para mudabbir yang terus menunjukkan kesungguhan di dalam memberikan khidmat untuk putra-putra Bapak Ibu yang saya banggakan. Bapak Ibu segenap wali santri Darul Quran wal Hadis Pondok Khusus Putra Al-Halimi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para santriwan Darul Quran wal Hadis Pondok Khusus Putra Al-Halimi yang saya sayangi. Bapak Ibu masih semangat? Arah Singatong ini? Alhamdulillah. Karena burung ini berapi-api nih. Ini pensiun. Si burung tampil ini Bapak Ibu, pensiun Ardianto. Jadi itu bentuk kepedulian santriwan Pondok Khusus Putra Al-Halimi terhadap negara ini. Sebenarnya bukan salah presiden, tapi salah orang-orang dekatnya, salah orang-orang yang membisiki beliau, salah orang-orang yang selalu memuji beliau, sehingga beliau lebih senang dipuji dibanding dengan dikritisi. Karena seperti itulah sabda Rasulullah SAW, ma min khalifatin wala nabiyyin illa walahu biqanatan. Tidak ada seorang khalifah pun atau pemimpin, bahkan tidak ada seorang rasul pun, kecuali dia memiliki biqanah, dua biqanah, dua teman dekat, yang satu membisiki kebaikan, yang satu lagi membisiki keburukan. Dan banyak pemimpin yang gagal dan tidak menghadirkan keadilan dan kesejahteraan terhadap rakyatnya, itu bukan karena dia sendiri tidak memiliki keinginan, tapi karena banyak orang-orang di dekatnya itu para penjilat, orang-orang yang selalu memuji penguasa, sehingga penguasa lupa untuk dia butuh kepada kritikan. Tapi yang tidak akan banyak berbicara tentang pemerintah kita. Saya ingin berbicara di hadapan Bapak Ibu tentang Bapak Ibu sendiri. Ibu-ibu, dulu ketika mengandung putra-putra ibu-ibu ini, apa cita-cita ibu-ibu untuk putra-putranya yang akan lahir pada waktu itu? Jadi anak soleh, jadi presiden, mau? Enggak ada ibu-ibu yang ingin anaknya jadi presiden? Berat lalu. Ya paling ini wahara cita-cita tercapai adunnya itu adalah takdir lemah Allah Subhanahu wa taala. Dia perlu sami ketakdiran untuk memiliki cita-cita supaya anaknya jadi
presiden. Benar lagi dari guru. Benar apa sih? Bupati. Dari RT. Benar. Isi cita-cita anak menjadi RT ini. Apalagi jadi markop. Bapak Ibu, inan lemang Siti Maryam, Bapak Ibu, lewatuna isi mengandung Siti Maryam ini ada sedikit cita-cita. Nabi niki, lamun anaknya niki mama kena jadi yang mabok di Baitul Maqdis. Ini wada'tuha unta. Lalu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan isi lahir leman ibu Siti Maryam ini Siti Maryam ini sendiri. Padahal boleh anak ini. Ina Siti Maryam ini arti anaknya lamun mama kena keserahan tiba Baitul Maqdis dari marbot. Bapak ini. Kira-kira Bapak Ibu marbot ini mulia atau tidak? Mulia. Dengan isi tamal dalam hadis Rasulullah SAW, "Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid." Salah suku leman itu kelompok isi genemu naungan lemak Bapak Ibu Adam Masyar. Jadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dengan mama isi hatinya selalu tertaut dengan masjid. Kan marbot ini selalu pikiran masjid ini. Selalu hatinya tertaut dengan masjid untuk membersihkan masjid, kemudian menyiapkan perlengkapan untuk melaksanakan sholat berjamaah, perlengkapan untuk pengajian, perlengkapan untuk acara-acara selain. Mulia jadi ke Bapak Ibu. Ndek dengan mau naungan leman nasda Allah Subhanahu wa taala, leman daripada masyarakat kecuali dengan si mulia. Maka marbot ini dengan isi selalu terikat, terkait, tergantung artinya dengan masjid. Niki adalah dengan mulia. Bahkan itu ketua niki ibu harap ini isi lain di waktunya betian. Isi milik anak isi kandungan niki jadi marbot denara isi ngambil. Denara isi jawab milik. Karena di neraka kecil ditemui penghasilan 6 bulan. Bapak Ibu siaran rezeki ini datang oleh Allah. Dia datang oleh presiden. Dia datang oleh gubernur. Datang oleh Allah. Nabi sih parang rezeki ini harta isi betul-betul jadi milik kami Bapak Ibu. Nabi isi pun orang ini. Nabi isi bau gaduh. Nabi isi bau keseksahan. Inilah ia rezeki manusia, rezeki dengan. Jadi lebih dari itu dia rezeki dia harta. Jadi Bapak Ibu kaitannya kanca dengan isi gembong naungan yang manusia Allah Subhanahu wa taala yang pada mahsyar, sehingga pada mahsyar niki Bapak Ibu jelur niki jaraknya di atas otak manusia hanya semil jarak jelur niki di atas otak manusia. Jika dalam bahasa Arab, di dalam hadis nanti kita sebutan mil.
Nabi makna miliki dalam bahasa Arab. Miliki ini berarti pelocok celah ini. Ibu tahu ada pelocok celah ini? Di situ dengan celah ini. Niki dalam bahasa Arab sebut dengan mil. Namun niki maksudnya berarti jelo niki sangat rapat di atas otak manusia ini. Harus penuh jaraknya. Niki semil. Ini masih mil niki artinya jarak isi lebih jauh sekali, memang sekian kilometer. Ya ukurannya 1.600 meter. Sembil niki. Namun sekilo kan 1000 meter. 1 kilometer niki. Nah, namun sembil niki 1.600 meter. Coba bayangkan Bapak Ibu, makin ini jarak dulu leman bumi yang ini lebih 1 juta kilometer, lebih 1 juta kilometer, bahkan sampai karulah juta kilometer. Niki jarak matahari leman bumi. Lalu makin ini Bapak Ibu, Eropa, negara-negara Eropa ini sangat panas, sehingga duit dengan meninggal dunia karena panas nih. Di negara-negara Eropa nih ratusan meninggal dunia karena hawa panas. Padahal dulu leman bumi ini jaraknya lebih 100 juta kilometer. Nabi lagi lemak di padang mahsyar Bapak Ibu. Jarak matahari leman atas otak manusia ini hanya 9. Maka pantas karena nikah kemudian arak dengan isi tenggelam dengan daur dari selam isi daur, arak isi daur sampai mata, arak isi daur sampai nyamuk, sampai dada, sampai keng, sampai betis, arak isi sampai mata naik, arak isi sama sekali dan arak daur lagi. Sengempet arak daur, padahal ya pada jalurnya ini. Arak sepil jaraknya deh, emang atas otak manusia. Jadi lihat dalam hadis isi masyhur ini, itu kelompok. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ini. Itu kelompok manusia isi mau naungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia beridak panas keriput, sehingga dia narak sengempet unik. Daunnya isinya nih. Karena nyemuk naungan, nyemuk payung dengan Allah Subhanahu wa taala pada masyarakat. Saya ini isi pertama, imamun adil, pemimpin si adil. Makin ini sulit kita mendapatkan pemimpin si adil. Saya ingat lamun adil pemimpin ini Bapak Ibu, dia hanya manusia yang merasakan. Bahkan binatang pun merasakan keadilan pemimpin ini. Lihat kitab At-Tabaqatul Kubra Imam Asy-Sya'rani lewatnya isi dan menjelaskan biografi singkat teman Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini Bapak Ibu, dia digelari dengan Al-Khalifatul Khamis, Khalifah kelima. Jadi pemimpin-pemimpin Suhan Sayyidina Ali sampai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini dia disebut khalifah. Jadi khalifah ini kan lewat para sahabat Rasulullah SAW ada 4. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi 4 sahabat isi dari khalifah. Lagu Arab
di generasi sahabat, di generasi sahabat, generasi tabi'in. Ia tersebut khalifah kelima, ini Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini Bapak Ibu balok leman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baloknya ini leman wayina si aran Fatimah. Fatimah ini bija leman Asim. Asim bija leman Sayyidina Umar. Fatimah ini lahir leman suku dengan Nina, isi sangat kuat akidahnya. Sehingga suku kedera isi inana jadi tukang jual susu. Marah kebiasaannya Sayyidina Umar ini selalu belusukan. Belusukan adalah dia kejelon ini, kekelem. Sayyidina Umar ini sering membantu kondisi kaum muslimin isi jadi rakyat. Jadi untuknya memastikan bahwa di nara kaum muslimin isi jadi rakyat Sayyidina Umar ini atau sipun di nahnya kaum muslimin di nara rakyat Sayyidina Umar ini isi kelaparan. Dalam nara isi lapar merasakan kelaparan, maka Sayyidina Umar pasti dengan menyalahkan diri kan. Besok waktu Sayyidina Umar melakukan kebiasaan patroli biasa-biasa. Kadang lakukan bareng ini sih salah satu asisten. Lewat isi melakukan patroli ini Sayyidina Umar tidak sengaja mendengarkan sopok dialog antara sopok dengan Ina kencang anaknya dedera. Jadi dengan Ina ini dia berprofesi jadi penjual susu. Ya muni Pak bijana ini anakku coba beritahu kita lagi. Tekadu kuping ini kanan itu. Nih dan tekadu ngoplos susu, campur dengan susu ini. Nanti nasi jadi gue. Terus lama gue kan gue isi buat jual. Lama temu jual gue jadi batin kan. Yang ini buat anak semarang itu. Gerang ngoplos barang. Jadi ya jika nanti tiba anak. Anak ini isi suruh marah ini dah. Ini. Kan ini bagian dari kemaksiatan. Menurut anak ini kemaksiatan. Pegawai yang lagi seipun isi nyuruh kita melakukan pegawai lagi. Termasuk dengan toh dia pilih, ya praktekannya segala anak ini, dia pilih, maka dia pilih, dia beri, selesai kan, bapak ibu paham sudah, dia pilih, maka dia pilih, dia beri, apa kita angkatan, dia narak dengan kita itu, dia narak Umar itu. Padahal gua rasa Sayyidina Umar nih. Imam jadi marah ke anak saudara ini mengatakan memang dinara dengan isi kita itu. Umar di kita itu Abu Allah Tuhan Umar. Itu lepas hewan pengawasan Allah lu. Dia selalu mengawasi kita. Dia nikmati aku. Coba nak tahu isi tersembunyi dengan pandangan Allah, dengan pengawasan Allah. Mungkin bagi, tapi kan dia nara tahu isi tepat dengan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini isi membuat Sayyidina Umar kagum di pakana itu. Ya jadi encok oleh Sayyidina Umar itu. Oleh kemudian kumpulan bijak-bijaknya si mama-mama itu.
Tuan, saya isi milih merani. Saya isi milih merani. Maka angkat tangan Asim ini. Ya, ayah anda. Ya, kayu untuk merari. Nah, lemak-lemak langsung terjauh tipak balik ina-ina isi kemudian anak gadis sangat kuat akidahnya ini. Nanti kelamaran dari pernikahan. Ialah niki pengantin isi melahirkan sopo dedere isi arena Fatimah. Kemudian Fatimah niki merari ke Abdul Aziz. Leman pasangan Fatimah ke Abdul Aziz inilah lahir Umar bin Abdul Aziz. Jadi waktunya isi menjelaskan biografi singkat Umar bin Abdul Aziz. Imam Asy'ari rahimahullah taala mengatakan bahwa bibit kanca serigala ini bebas. Dikarak isi kandangan ini. Jadi kan serigala ini isi jadi mangsa biasa bibit. Jadi dia dengan bola, dengan lepas bibit sembarangan, kemudian anak serigala pasti dengan dari mangsa. Lalu oleh masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, bibit dan serigala ini, ya, ini narak pemisah. Pada ngampar lah istilahnya, dia narak isi bisa, dia narak isi ketang. Jadi dia khawatir bibit ini jadi masalah memang serigala, sehingga arak dengan asing isi datang ini. Kita pemandangan marah itu, mengapa? Maka tunggu marah ini, arak bibit isi terlepas baru serigala. Dia tidak arak, khawatiran bibit ini untuk dengan bangsa isi serigala ini. Dan kepada karena bibit dan serigala ini. Ya pada merasakan keadilan pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Karena hak serigala ini wah terpenuhi, hak bebek ini wah terpenuhi, sehingga dia narak kembali ke serigala ini untuk memangsa bebek. Jadi keadilan pemimpin ini bahkan mau isi nerasa isi binatang. Niki pemimpin sehari mensejahterakan araknya dia jadi pemimpin ini mensejahterakan rakyat sehingga bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini Bapak Ibu narak dengan miskin, narak dengan isi berhak menerima zakat, karena betul-betul kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini anti korupsi, dia betul-betul efisiensi anggaran. Jadi betul-betul isi praktekkan ini anti korupsi ini. Kan isi masyhur leman cerita Umar bin Abdul Aziz ini kan sering lewatnya isi melaksanakan mengerjakan tugas-tugas pemerintahan sampai larut malam, lik balin. Karena sampai larut malam tentu Umar bin Abdul Aziz membutuhkan penerang lampu untuk menerangi ruangan isi saudara mengerjakan tugas pemerintahan ini. Dia sering itu Bapak Ibu lamunara bijana isi tamu selalu ketua ini si Umar bin Abdul Aziz apa keperluan mereka menghadapi lamun terjawab untuk urusan pribadi langsung lepedak ini langsung lepedak kaget tidak ada loh ayah anda maka lepedak ini kan petang jadi ya karena anda mati pak ruangan ini jangkaku melaksanakan tugas kenegaraan sementara anda tujuannya untuk ngurusin masalah pribadi. Dia memilih urusan pribadi
dan terbiayai dengan kas negara. Walaupun aras ngempet nih, walaupun aras ngempet minyak di situ kedu menjalan gila nih, ngempet. Beli dengan kas negara untuk urusan pribadi, ini milik. Niki efisiensi anggaran. Ini betul-betul saya praktekkan sih Umar bin Abdul Aziz niki. Marani kan masih perlakuan kita pejabat-pejabat di sini masih di si Arab nih bawah kepemimpinan selalu marani. Niki ketegasan Umar bin Abdul Aziz di dalam melaksanakan efisiensi anggaran. Ini si pertama Bapak Ibu, imamun adil, pemimpin di sini adil. Kemudian kedua, rajulun nasya'a fi ibadatillah. Dengan mama, ini lamanya sebut dengan mama Bapak Ibu, dengan mama doang memang isi sebut ini. Lagu ini berarti hanya dengan mama isi kemuliaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mama isi termaksud di dalam hadis ini. Cukup Rasulullah SAW menyebutkan dengan mama, lagu ini maksudnya nina dan mama. Dengan mama atau syabun dengan rajul syabun nasya'a fi ibadatillah. Kanak mama kanak bajang isi tumbuh beribadah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Anakan makin ini Bapak Ibu, anak-anak bajang jarang isi milih rapat tiba majelis ilmu, jarang isi milih rapat tiba majelis zikir, jarang isi milih rapat tiba masjid. Baris kalian rapat salah alamat tiba rapat zikir. Duit misalnya anak-anak bajang ini isi sesuatu cikrang ini. Biasa rame-rame pengajian di Bapak Ibu. Dia rajin datang ke masjid. Lagu pengajiannya isi biasa sampai lagi tentang bid'ah, sehingga lupa tema-tema lain. Sehingga karena selalu berbicara tentang bid'ah ini, lupa ya rukun wudu para narasumber. Coba Bapak Ibu kira rukun wudu ini? Kira rukun wudu ini? Kira ini? 6. Aku ya raguan ke? Arab 2 di dalilnya ini setahu saya. Dalilnya setahu saya. Padahal Al-Quran doang ini Bapak Ibu, rukun wudu disebut di dalam Al-Quran ini 4. Besok mua, besok ima, golam otak, kerja besok naik. Namun kaitannya kerja niat, jadi baik dengan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Kemudian rukun ke-6 tartib, jadi baik dengan urutan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Jadi karena yang tersebut berurutan, maka di dalam mazhab Imam Syafi'i tartib niki menjadi salah satu rukun yang wudu. Namun Imam Abu Hanifah jadinya dianggap rukun ini. Tartib niki jadi milih wudu besok naik dulu tidak masalah. Besok ima dulu golam otak kemudian besok naik besok buang tidak masalah. Walaupun tidak tartib niki menurut Imam Abu Hanifah. Jadi Ustaz sekiranya yang beda-beda ini. Ada 2 rukun wudu ini. Ketua sejamaah ini. Ketua sejamaah setahu saya rukun wudu itu ada 2. Seperti rukun tayamum. Rukun tayamum ada 2 mesti ini. Seperti rukun tayamum, rukun wudu itu ada 2. Setahu saya. Ini dengan isi
dimilih bermadhab maupun madhabnya madhab saus saya. Ia viral di YouTube niki, bapak ibu girang nonton YouTube marah niki. Cuma dia terpengaruh cuma niki. Jadi karena bajang isi tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia disebut dengan toa ini. Yang dalam dengan toa biasa memang seharusnya wajar dengan toa ini harus rapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus semakin rajin beribadah. Karena bajang ini kan duit godaan, nanti lagi zaman makin ini duit godaan. Karena bajang ini untuk menjauh emang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun anak bajang isi rapat kepada Allah Subhanahu wa taala niki pantas untuk ngomong naungan emang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seketelu Bapak Ibu, rajulani tahabba fillah. Dua dengan isi saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua-duanya berkumpul berdiri semata-mata karena Allah, berpisah semata-mata karena Allah. Jadi ini artian berarti penyuka sama jenis. Ini dua dengan mama isi saling cinta karena Allah, ini karena nafsu. Makin ini memang luwe, ini sangat mengkhawatirkan bagi Bapak Ibu. Luwe dengan isi dalam golongan kaum Nabi Lut isi sebut dirinya dengan LGBT, kaum pelangi ini karena diri karena bendera pelangi ini bendera pelangi ini. Tahu dari LGBT ini Bapak Ibu? Kamu dijajari mah tahu apa LGBT ini? Lesbian, nina penyuka sesama jenis, nina demen sifat nina, aku demen nafsu ini, dia demen karena Allah. Kemudian mama, gay, mama kaca mama bermenang karena nafsu. Kemudian biseksual ini mama main, nina main, mama milih, nina milih. Biseksual, kemudian transgender. Nah, ini sih pria alat kelamin dua gitu, atau si pantong ini. Ini LGBT, alat tambahan Q, LGBTQ. Ini kemarin ini kan maksudnya hanya sedikit. Dua dengan mama isi saling cinta karena Allah. Karena Allah yang pada saling mencintai. Jadi memang marani ke Bapak Ibu, lamun cinta tiba sahabat, tiba batur ke, amta demen ini, demen karena Allah. Nabi maknanya demen karena Allah ini, demen itu barang kejadian, mau itu pelajaran, mau itu kebagusan dengan kita berkumpul kejadian. Selalu narah nasihat isi sampean, gunung masih waktu nasihatin dia, terima nasihat. Niki cinta karena Allah. Lamun kita beri rasa cinta tiba batur dan tiba sahabat harus tembak dia. Artinya nyatakan rasa cinta. Aku cinta tiba sida, tiba anda, tiba kamu karena Allah. Ia berdiri semata-mata karena Allah, berpisah semata-mata karena Allah. Niki golongan si ketelu dan mau naungan leman Allah Subhanahu wa taala leman di kiamat. Kemudian si keempat Bapak Ibu, rajulun da'atuhum ra'atun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Sopok dengan mama isi tetena, isi sopok dengan nina. Tetena ada ini di bapak-bapak. Tena untuk melakukan zina. Dengan nina ini tidak sembarangan. Datu mansibin. Dengan nilai sidang kedudukan, pilihan jabatan, dari pejabat atau jadi pengusaha, wajah dia dinas, coba, saya si beri nolak, saya si sanggup nolak itu,
Tetena isi dengan ini sugih, pengusaha sukses. Kemudian dia ingat, bapak-bapak sanggup dan nolak lagi. Tetena lagi, enak sih dengan ini lagi ingat. Kemudian pengusaha sukses dan jabatan politik ini sanggup dan nolak kira-kira. Berat memang, karena beratnya demikianlah yang dengan mufarasah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan naungan di hari kiamat ini. Berat. Nabi Yusuf berat ini. Nabi Yusuf kan cerita di dalam Al-Quran surat Yusuf ini. Ya harap kembali dulu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yang milih Nabi Yusuf ini di Siti Zulaikha. Pada waktu Siti Zulaikha milih di mana Nabi Yusuf. Ya harap keinginan, karena ini memang manusiawi normal. Dengan mama normal, Nabi Yusuf ini dengan mama normal. Sehingga sepi dan ini. Kemudian Siti Zulaikha ini ingat. Sejenak pejabat. Kemudian tanda dengan milih Nabi Yusuf ini. Lagu laula abwa'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf ini dia mau penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini terjadi ini. Lagu Allah melindungi Nabi Yusuf. Lagu ngarap dengan memarani ke bapak ibu, maka dialah dengan mau naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat jalur kiamat. Kemudian yang kelima, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dengan mama, dengan ini masih sama. Dengan mama isi berinfak, bersedekah, dengan support sedekah sembunyi-sembunyi sampai di mana si kiri dia tahu apa si pakannya si makanan. Ini gambaran sangat di sini jaga kerahasiaan infaknya ini. Mungkin ini kan lu ya dengan isi berinfak, bareng milih siaran di media sosial, siaran di TV nasional. Jadi dengan isi gemuk naungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan isi berinfak, infaknya ini rahasia sembunyi-sembunyi sampai gambaran rahasianya ini iman kiri dia tahu apa sih diinfakkan di sini kanan. Kira ini, kira ini 5, kira jadi ini, kari 2, jika 6, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Dengan mama isi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu si sepi sampai mengalir air mata. Bapak ibu lama nangis duit barang tadi dimolah. Apalagi bareh lama narap muhasabah ini kontemplasi. Yang biasa lama latihan ini selalu narap waktu untuk muhasabah. Padahal bila kemudian bareh apa ini motivator ini menyampaikan kalimat-kalimat isi menggugah perasaan sehingga dia sadar balik seluruh iman tadi nangis sakit mulai nangis, lihat sampingnya milu nangis, lihat mudi dulu milu nangis, rame-rame nangis, lamu nangis rame-rame ini imolah bapak ibu. Jadi dia termasuk ini, dia termasuk dengan isi gemuk naungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karena dia ingat sifat Allah Subhanahu Wa Taala sampai menangis, lihat tahu sirami. Sementara hadis ini menyatakan dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Susah ini. Kita ingat sifat Allah Subhanahu Wa Taala, lihat tahu sepi, mesak-mesak kemudian sampai menangis ini susah. Karena susahnya inilah ya anti nemu balasan dengan Allah Subhanahu Wa Taala berupa naungan
naungan pada masyarakat. Kemudian si itu apa nih lupa kan? Kan menurut Imam Adil ini rajulun atau syabun nasya'a fi ibadatillah, kemudian rajulan tahaba fillah, kemudian rajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamaah, kemudian rajulun tasaddaqa bi sadaqati, kemudian rajulun apa dzakarallaha qaliyan. Itu apa? Lupa jadi nomor komik. Rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Padahal dia pertama ke Rasul itu nomor komik. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dengan mengisi hatinya selalu tertawa dengan masjid, selalu ingat di masjid. Hatinya lebih tahu dia selalu harus jadi berpokok ini. Kita lebih tahu kita ingat di pegawai biasa setelah pegawai di masjid. Kita arah di pekan ibu-ibu di sana. Ngenona ada dengan kita ingat di masjid. Apa kita ingat di masjid ini? Di waktu ada dengan sholat. Nanti tidak tertunda, umpe pun kesibukan ini. Ibu-ibu jaga ngeluit yang lagi besar. Biasanya ini ujian. Biasanya dia tahu ngeluit datang dengan belajar ini. Menurut tema waktu sholat, terutama waktu maghrib itu, alih dulu arah bazar. Biasanya dia terang ini. Padahal maghrib ini arah senda waktunya. Ya tahu ramai dengan datang belajar. Ini cobaan. Apakah yang bodoh segera ingat Allah atau di hati tadi teringat di pak masjid, di pak pegawai biasa lakukan di masjid atau di. Jadi qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dengan ini marani ke masjid, dengan mama si sebutan berbiki sama masih dengan ini. Lihat sopo waktu Rasulullah SAW merasa kehilangan sopok marbot ini merasa biasa yang ke masjid pegawaiannya. Biasa setiap waktu di kedua si Rasulullah SAW ini dengan ini isi jadi tukang sopok masjid ini. Lalu di sopok waktu dia beli antena bertuan di para sahabat di bapak itu. Ina si biasa yang ke masjid ini. Jawab dari saudara sahabat, ambilina ya Rasulullah, ambilina. Kaget Rasulullah SAW sambil bergerak, maka tidak pada aku, maka tidak pada aku. Kalau kepada aku, sholat jenazah, ya karena para sahabat ini menganggap remeh status penjaga masjid ini. Sehingga menurut para sahabat dia membimbing kepada Rasulullah SAW kematian dengan ini. Ya di pikiran para sahabat aku menurut tahu isi Rasulullah SAW bahwa dengan ini biasa menyapu masjid ini wahdilinang dia tidak terpada itu para sahabat langsung mendekat para sahabat langsung mengomehan isi Rasulullah SAW para sahabat. Artinya bersuruh Rasulullah SAW bagi orang kubur. Nanti bagi yang kubur yang di masjid ini Rasulullah SAW kemudian melakukan sholat jenazah di kuburan dengan ini. Dia selesai kemudian berdoa. Artinya pada para sahabat Rasulullah SAW tahu dan di penghuni kubur ini ringan siksa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mau ampunan dari Allah karena aku menyolati jenazah penyapu masjid ini. Jadi tidak remehan pegawaian nyapu masjid. Jadi bapak ibu-ibu ini, bapak-bapak mesti. Jadi tidak sampai kita arah dulu
atau arah isi mengotori masjid kemudian legang. Persija dia adalah kamu harap marbot. Jadi apa tegaknya? Jadi dia adalah marbot. Menurut kita arah dulu, menurut kita arah kotoran persis masjid ini. Insya Allah ini kejadian itu mau bala maupun marbot ini. Karena kita berusaha untuk menjaga kebersihan masjid. Insya Allah dengan cara nikah Bapak Ibu, marbot ini status mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan di hadapan Rasulullah SAW. Maka seharusnya anak di antara Bapak Ibu ini sih bercita-cita anak dan ini cuma lalu lahir beli jadi marbot. Oke. Ini jadi presiden lah cita-cita. Ayah ini Bapak Ibu saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi Bapak Ibu ini dari yang marbot ke situs Allah SWT. Dan benar isi kami ini. Artinya kanak-kanak isi qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Artinya mau tahu nggak lemak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kejadian jadi anak-anak si soleh, anak-anak si bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak isi berbakti tiba lulusan di Bapak Ibu. Inilah yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.